لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dengan alhamdulillah kita digolongkan orang-orang yang mengucap alhamdulillah di mata Allah Subhanahu wa taala dan hati kita bersyukur sesuai dengan ucapan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala majalisina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atas majelis menuntut ilmu Allah wa syariah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika ini ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha." Ya, bahwasanya pada hakikatnya dunia ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'un ma fiha, dan dilaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi jangan dipikirkan apa-apa yang ada di dalamnya itu berarti dunia tumbuhan. Ini enggak. Apa-apa yang ada di dalamnya, maksudnya di dalam hati kita yang selalu mencintai zatnya dunia, maksudnya begitu. Zatnya dunia. Kecuali tiga ilah, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah SWT. Oleh karena itu, syuf, Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabit al-wahid hada. Syuf, pandainya Rasulullah, sayyid muta'allimin, sayyidul ulama al-amilin, ya, betul-betul apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW mengajarkan kita hal tersebut sudah didahului oleh Rasulullah SAW dengan majalis zikir. Rasulullah SAW itu di mana tempatnya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat zikirnya belajar dan mengajar. Ya, sifat belajar Rasulullah dari Allah dan mengajarnya Rasulullah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya yang dikalahkan Rasulullah yang paling tahu adalah Allah dan Rasulnya, yaitu dunia mal'un wa mal'un ma fiha illa dzikrullah. Mengingat Allah. Makanya setiap tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu keluar daripada laknat Allah. Nah, tempat baru. Lisan ya, yang enggak pernah untuk mengingat Allah, lisan itu dilaknat. Ketika lisan itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga apa? Keluar daripada laknat Allah. Atau tidak dilaknat oleh Allah. Begitu pula ilmu. Ilmu yang tidak ada hubungannya dengan khasyah, takut kepada Allah. Ya, kalau ilmu khasyah ingat aja. Kalau ilmu khasyah, ingat ilmu berarti khasyah. Tahfadzul Quran, tahfadzul ahadits, itu untuk menjadikan takut. Bagaimana dikatakan Sayyidina Imam Abdullah bin Tahir bin Husain bin Tahir, Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu semuanya adalah takut. Begitu tidak menjadikan ente takut, menjadikan ente bangga, itu bukan ilmu. Ya, menjadikan ilmu itu tidak menjadikan ente takut kepada Allah SWT, maka ilmu itu adalah jebakan atau tidak berkah dan lain sebagainya. Jadi ilmu pada hakikatnya khasyah. Ya, istidlal biqauli ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Jadi menuntut ilmu itu untuk menjadikan dirinya takut kepada Allah SWT. Jadi jangan anggap kalau takut itu negatif, enggak ya. Takut negatif itu kepada selain Allah, positif itu kalau takut kepada Allah, itu aja, gampang. Lagi takut kita masih ada kepada Allah, berarti kita masih dilindungi oleh Allah SWT. Innama yakhshallah, sesungguhnya benar-benar nih takut sama anak kata Allah Ta'ala
hanya hamba-hambaku yang berilmu. Jelasnya ilmu syariat agama dong, nggak mungkin ilmu teknologi jadi takut. Apa ya kan? Ilmu bikin makanan, chef, nggak bisa jadiin takut kepada Allah. Jelasnya ilmu syariat Allah. Banyak ya hadis-hadis dan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menguatkan hal tersebut. Yang kedua, ilmu yang menjadikan mahabbah atau rahmah, kemudian bercabang mahabbah. Ya, tetap yang pertama takut dulu ya. Takutnya kepada Allah itu positif. Cek ulama-ulama dulu, bayangin. Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Laitani juhaina. Ya, karena orang paling pintar itu di zamannya. Sampai dijuluki Sayyid Tabi'in. Dia pimpinannya tabi'in, pimpinannya orang-orang yang melihat sahabat, itu namanya tabi'in. Karena kepandaiannya belajar langsung dari pintunya pintunya ilmu Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ta'addabni bi adabi Ali. Wa qala Sayyidina Ali ta'addabni bi adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'addabtu bi adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, ta'adabani Rabbi fa'ahsana. Tadi bayangin itu adanya adab akhlak itu kan takut. Kalau nggak ada adabnya orang, dia kan nggak ada orang yang adab kelihatan kan, orang takut itu beradab, orang adab itu berarti masih ada takut. Hakata, seperti itu hakikatnya ilmu. Beliau mengatakan apa? Laitani juhaina. Ya Allah, kalau memang gua ini udah nggak tahu dah, itu ibaratnya ya. Gua yang terakhir masuk surga juga nggak apa-apa setelah diazab 7.000 tahun. Itu namanya juhaina orangnya. Dia mengatakan seperti itu. Gue jadi orang yang terakhir masuk surga alias terakhir keluar dari neraka juga nggak apa-apa. Paham gitu? Beberapa muridnya menanyakan, apakah ini tinggal senang bareng dengan Nabi, dengan guru ente Sayyidina Imam Ali, bab Madinatul Ilm, Ibn Amir Rasul, a'lamun nas ba'da Nabi, ba'da Nabiyyih. Dia bilang, itu Ali itu Rasul, itu Sayyidina Rasul dan Sayyidina Ali. Apa itu jaminan anak, kata dia. Jadi bukan anak nggak mau, kalau maunya Firdausil A'la ma'al Mustafa. Kalau anak maunya, anak milih sendiri, ya anak maunya Firdausil A'la ma'al Mustafa. Cuma kan bukan sakarpe anak, sakarapnya Allah, terserah Allah SWT. Kenapa kok anak katakan juhaina? Laitani juhaina. Dia ada kepastian masuk surga. Kepastian masuk surga 7.000 tahun terakhir loh. Habis itu tutup, nggak ada lagi yang keluar. Jadi absen itu nanti ulang disebut. Makanya kalau belum juhainah berarti masih ada kesempatan keluar. Begitu juhainah tutup dan ada khalidina biha abada. Dan itu mereka mengatakan. Jadi bukan masalah seneng-senengan surga, kata dia. Kalau pinginnya gua mah yang tinggi. Tapi kalau itu juhainah diazab paling dahsyat, paling lama. Tapi kan jelas masuk surga di hadis, kata hadis Rasulullah. Akhir yang masuk surga adalah juhainah di hadis Muslim, Sahih Muslim. Terakhir dikeluarin oleh Allah Taala, dikeluarin dari neraka, didiemin sama malaikat, disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala suruh diemin. Terus kata juhainah, ana pengen lihat depannya surga. Di Sahih ya, Sahih Muslim. Benar, depannya doang. Qal basyu fil bab jannah. Udah depannya gitu, mondar-mandir. Anak pengen lihat pintunya surga. Dilihatin pintunya surga. Bahasa mengintip dalamnya surga. Bahasa nama masuk, emang udah dikeluarin masuk surga. Tapi karena dia bilangnya begitu kan lucu. Fatabassam Allah mesem bila kaifin. Jangan dibayangin ya. Allah mesem. Tersenyum Allah Subhanahu wa taala. Kata, berarti masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang akhir aja. Di situ Imam Hasan al-Basri mengatakan itu jelas tuh. Walaupun terakhir tapi jelas. Masuk surga. Walaupun ada imam tapi orang super Imam Hasan al-Basri. Orang yang
sempurna menjalankan sunnah-sunnah Rasul SAW. Ya, dia belajar dengan Sayyidina Ali, belajar dengan Al Hasan, belajar dengan Al Husain. Anak kedua anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan al Basri. Takutnya itu. Kadzalik imam lainnya, Sajjad Ali, Zainal Abidin juga imam tabi'in juga. Jadi 3 imam tabi'innya. Yang pertama di nas Al-Qur'an, yaitu paling di nas hadis Rasulullah SAW paling kuat, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani. Itu pimpinannya orang yang melihat sahabat itu tadi. Pimpinan tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Yang kedua secara keilmuan siapa? Sayyidina Hasan al-Basri. Secara keilmuan dan darah daging Sayyidina Ali Zainal Abidin. Gitu lah. Seperti itu. Itu setiap mau wudu Sayyidina Ali Zainal Abidin kuning badannya, ngedrop karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surga, lihat neraka loh itu. Orang paling alim, orang paling dekat dengan Rasul di zamannya, orang nomor 1 lah. Gurunya siapa? Abah Al-Husain. Gurunya Sayyidina Ali Al-Husain, Al-Hasan namanya. Jidnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Banyak banget itu gurunya dari Ahlul Bait wa itrah Sayyidina Rasul SAW. Itu takut setiap mau wudu kuning badannya. Tanyakan sama muridnya, kenapa ya Imam? Dia bilang, dia yang bingung lihat orang lain gak kuning gitu loh. Takutan dia, Allah lebih enggak ente, kata dia. Kata Sayyidina Ali apa? Hanya ingin seperti santai seperti ente, kok gak kuning, gak pucat. Syuf tawadhu. Merasa orang lain lebih afdal. Ini kuning takut kepada Allah, nganginnya. Oh, lu gak ada takutnya? Enggak. Anak ingin kayak ente kok santai banget bisa. Gak bisa, belum bisa kayak ente. Padahal ahlul ilm wal amal semuanya tamanna ala dzalik ya. Semuanya bikin kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sampai terkenal As-Sajjad itu. Hampir semua waktunya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin. Batinnya sujud terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah tu wajhiyah. Wajah hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Hakala syanahum alim. Tadi kata Syekh Mujib, Syekh Ridwan mengatakan ilmu ya, ilmu yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ilmu selain itu, teknologi dan lain sebagainya, ilmu mekanik, ilmu listrik, ilmu bangunan dan lain sebagainya itu bandu sunnah. Sunnahnya ketika ilmu-ilmu tentang syariat yang wajib-wajib kita ketahui. Sholat kita udah tahu ya, membatalkan sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sebelumnya wudu, sebelumnya istinja, kemudian zakat, puasa, haji, udah itu aja. Nanti muamalah sedikit-sedikit, nggak apa-apa itu mempelajari itu. Tapi kalau kayak pilihan itu cara utek liberal itu Zionis. Anak ente biar belajar ilmu agama, apa ilmu umum aja ya, ilmu agama orang ba'dhum imam, apa ilmu umum dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Kalau ilmu agama dia kuasai, minimal dia apa namanya di dalam ilmu agama ada ilmu bermasyarakat, sosiolog. Kalau dia apa namanya dijadikan sama Allah SWT lebih bermanfaat lagi ilmunya, psikolog, di mana itu dituntut di dalam ilmu umum itu mahal, tapi di dalam ilmu agama gratis. Satu dakwah itu Allah. Semua tingkah orang dilihat semuanya. Karena dakwah ilallah mengandung ilmu sosiologi, psikologi, geografis, lalu ke tempat-tempat lain. Shift ilmu agama. Mereka diberi pengetahuan begitu, menambah takutnya, mengakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dirinya tambah tawadhu. Itu ilmu yang benar. Lah kalau pintar mekanik, pintar ini bangga lagi orang tuanya. Bang, kagak sholat maka gak apa-apa, tiap hari ngasih duit gua.
dan didoakan lagi la ilaha illallah. Kenapa sih mau ngaji mulu, Beb? Maunya ngaji terus, maunya masjid, maunya ke masjid, kagak mau apa? Kuliah, kagak mau kerja. Gurur hada. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Gara-gara nyanyian itu ditipu sama dunia kan. Udah kan? Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Tapi Allah nggak ditipu. Kayaknya ikut yang ikut Allah Ta'ala. Inna wa'adallahi haq. Itu alat ilmu agama. Orang yang pada kaya-kaya, biar dateng nih ke kita ya. Pada ngomong gimana anak-anak biar rajin sholat ya. Ini kagak, udah kagak kaya, setengah-setengah. Dibilang kere kagak mau, tingkahnya ngere bagaimana. Dan lain sebagainya. Tapi pingin tambah hartanya karena dia anggap hartanya memuliakannya. Ini karena nggak belajar agama. Bahaya kan? Padahal Allah berfirman, yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Tanzil apa namanya? Tu'til mulka man tasha' ayatnya ya. Allah memberi apa namanya jabatan gitu ya. Siapa aja yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa tanzilul mulk, dan Allah mengambil kembali itu jabatan atau kepemimpinan. Aisyah mimman yasha. Wa tu'izzu man tasha', dimuliakan ya Allah yang kehendaki lah. Kok ente jauh dari Allah pengin mulia amin. Nggak bisa jauh. Orang pengin mulia dan nggak cukup pengin mulia, dimuliakan orang lagi. Bang gitu ya, biar ada kelihatannya gitu. Tapi dia jauhin yang maha mulia, ilmu-ilmu mulia, ya imam ahlul mulia, Sayyidina Nabi Muhammad SAW dia jauhin. Tapi dia isbagha al-azz. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memuliakan seseorang kepada siapa yang Allah kehendaki. Mana ada wahid lin Nabi Muhammad SAW. Berarti lewat Nabi Muhammad kalau nggak bakalan mulia. Lepotan pakai ini ingin dimuliain tapi jauh dari yang maha mulia. Bohongan itu mulia sama deg-degan itu. Tanya gitu orang kaya. Dia mulia apa? Deg-degan. Gimana nih gue besok nih kalau gue udah gak kerja? Gimana nih? Kalau apa? Ntar habis duit gue, itu mulia apaan gitu? Ya. Mulia itu sukun. Dia merasa tatma'inul qulub.